Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keluar-keluar ijazah palsu nih ya. Barusan aja nongol tukang cebok ini, nongol tukang cebok betina. Udah diem-diem aja lah. Bacot kamu sampai bebusa juga. Gak bakalan kami orang percaya. Kamu tuh siapa? Kamu cuma tukang cebok. Pernah lihat nggak ijazah aslinya Jokowi? Cuma tukang cebok, penjilat aja. Kor ngarep orang percaya sama kamu. Emang kamu siapa? Udah diem aja, diem. Gak makan kamu? Ya, gak makan kalau kamu gak jadi penjilat. Ngok dipelihara. Banyak ternak Mulyono itu yang DM ya, dan DM-nya itu kurang ajar. Ya, jadi ngatain gue babi, anjing. Gue nggak masalah, lu mau katain gue manusia, nggak masalah. Gue manusia, jadi gue nggak ngepek gue dikata-katain. Cuman satu hal yang gue mau bilang. Gue ngomong, ya, karena gue peduli. Kalian nggak ngelihat kasus sirkus. Ya, kalian juga nggak ngelihat manusia-manusia silver. Kenapa? Bukan karena mereka malas, karena nggak ada kesempatan kerja di Indonesia ini. Ya, ibu-ibu nggak bakal kerja jadi Gojek kalau pendapatan suaminya mencukupi. Nggak bakal. Kalian lihat UMR Jawa Tengah, kalian lihat UMR Jogja. Layak nggak? Enggak. Ya. Ada kalian mikir ke situ? Ada kalian ngelihat mata kalian tuh ngelihat nggak? Gitu loh. Ya. Negara kita ini dibangun sama darah pejuang. Ya. Kalau kalian nggak memperjuangkan negara ini, ya, sana kalian masuk kuburan, gali tanah sana. Ya. Setidaknya kalau kalian nggak punya otak, kalian punya hati. Kalau kalian nggak punya dua-duanya, sana kalian terjun ke jurang sana. Gue tuh cuma mengharapkan Indonesia ini jauh lebih baik. Lihat sana Norwegia tuh, lihat negaranya bagus gitu loh. Ya, pendapatan kita ini berapa gitu loh. Rakyat kita lihat, kalian lihat aja lingkungan sekitar kalian, masih banyak nggak yang miskin? Kalau masih banyak, perjuangkan mereka. Ya. Lihat tuh anak-anak yang baru lulus ngantri nyari kerja sampai jatuh-jatuh ke got. Kalian lihat kan itu? Dan kalian diam aja gitu. Kalau pemerintah nggak membuka lapangan kerja sebanyak mungkin sesuai dengan janjinya waktu kampanye. Iya. Nggak usah hidup di dunia ini kalau kalian nggak peduli sama yang di sekeliling kalian. Kalau kalian nggak melek gitu sama berita dan kalian diam aja. Kalian cuma jadi flying monkey gitu ya. Kalian cuma jadi monyet-monyet yang bergembira menyemangati orang yang jelas-jelas tidak memperjuangkan rakyatnya sendiri. Mati aja kalian ternak Mulyono kalau kalian membenci orang yang kritis gitu loh dengan ketidakadilan, kritis dengan kejahatan, kritis dengan penipuan. Kalian nggak ngelihat itu Pertamina korupsinya 1 kuadriliun, hampir 1.000 triliun. Itu kalau dibagiin ke kalian rakyat Indonesia, ya, kita itu nggak perlu bayar lagi pendidikan kalau itu dikasihin. Nah ini nih contohnya nih, ibu-ibu yang jadi driver bawa anaknya. Mana Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak? Mana? Ngapain kau di situ? Sana kau turun, Menteri, turun kau ke masyarakat bawah, turun, lihat ibu-ibu begini. Mereka nggak begini kalau nggak terpaksa. Tahu nggak? Perempuan itu nggak bakal begini kalau nggak terpaksa. Ya, kecuali kalau memang dia ingin berkarir karena pendidikan dia tinggi, nggak apa-apa, fine. Saking apa? Saking susahnya mereka nyari kerjaan buat perempuan. Dan kalian lihat juga nggak? Tenaga-tenaga honorer. Gajinya ada yang tuh yang di pelosok tuh. Aku baca tuh guru yang mengabdi puluhan tahun 400.000 per bulan. Sampai sepatunya nggak ganti-ganti, sampai sepatunya tuh bolong gitu, jalan kaki, nggak bisa beli motor. Kalian merhatiin itu nggak? Jangan kalian bilang karena mereka pilih-pilih kerja, pilih-pilih. Nggak ada pekerjaan di Indonesia ini kalau kalian mau tahu. Sekalipun ada, orang dalam dulu yang masuk. Ya. Mikir, ternak Mulyono, mikir. Orang protes itu bukan karena benci. Selalu ada yang bilang, kamu benci banget sama ini, kamu benci banget sama... Enggak. Gue nggak pernah membenci. Kritik itu bukan berarti benci. Kritik itu ingin memperbaiki. Yap, pada intinya Turmul kalau tidak nyebokin Pak Mul, tentunya mereka tidak akan makan. Makanya apapun itu kesalahan Pak Mulyono, apapun yang dilakukan oleh Pak Mulyono ini, mereka selalu siap untuk menjadikan dirinya sebagai tameng untuk Pak Mul demi cuan.
Nah, mereka tidak pernah berpikir bagaimana agar kepentingan bersama, kepentingan bangsa ini bisa betul-betul terpenuhi. Tapi yang mereka pentingkan adalah kepentingan pribadi, yaitu isi perutnya. Harga dirinya betul-betul dipertaruhkan untuk bansos dan juga uang. Nah, sahabat-sahabat, baiknya kita lanjut dulu komentar dari emak-emak untuk Ternak Mulyono. Buat kalian pencinta yang mulia Jokowi, jadi kalau kalian tuh merasa puas dengan kepemimpinan Jokowi, ya itu terserah kalian. Setiap orang kan kepuasannya beda-beda. Kalau emang nggak puas, emang kalian harus maksa emak harus puas juga. Aneh kalian ini. Masalah emak jilbabnya miring-miring, ya suka-suka emak lah. Kalian boleh bangga dengan Pak Jokowi ya, tapi emak sangat merasa kecewa. Kalau kalian pengen nanya, lo itu siapa? Lo berani ngeritik Jokowi? Gue bukan siapa-siapa, gue rakyat. Lo tau nggak? Di negara ini tahta tertinggi, pemegang tahta tertinggi adalah rakyat. Jadi gue ini salah satu yang menggaji Jokowi. Lo tahu pejabat negara itu digaji dari mana? Dari pajak. Setiap hari gue bayar pajak, belanja pajak, mobil pajak, motor pajak, rumah pajak, tanah pajak, semuanya kena pajak. Asal kalian tahu, hutang negara pun itu dibayar oleh pajak. Presiden Jokowi kesana kemari naik pesawat itu pakai uang siapa? Bahan bakarnya. Pengawalan dia itu pakai uang siapa? Itu pakai uang rakyat. Dia pesta kesana kemari ngundang artis joget-joget itu punya uang siapa? Itu uang rakyat. Kalau kalian bangga ya silakan, saya enggak. Itu termasuk uang saya kok yang dia pakai buat joget-joget sama artis. Jokowi sukses dalam pembangunan. Ya pembangunan apa? Itu hasil utang, dan siapa yang harus bayar? Rakyat. Coba deh, Sri Mulyani itu pernah ngomong kita bisa bayar hutang asal rakyat bayar pajak. Terus kalian bangga dengan Jokowi bagi-bagi bansos. Itu nggak seberapa dibandingin hasil bumi kita. Yang jelas rakyat berhak menuntut haknya. Tanggung jawabannya dikemanakan harta di bumi Nusantara ini selama ini. Kalau Jokowi itu benar, dia tidak akan mungkin orang anak yang jadi gubernur sama wali kota itu nggak mungkin. Itu nepotisme. Kalian ngerti nggak apa yang namanya nepotisme? Gitu loh. Nanti kalian bilang iri. Kalau jadi presiden, sudahlah. Kalian tuh selalu ngomong ya, kalau ada orang itu ngomong dan tidak sependapat dengan kalian, kalian bilang sakit hati, iri. Masa orang harus sama dengan kalian semua, harus puas dan harus bangga dengan Jokowi? Lah kalau gue enggak, kenapa gitu loh? Kalau kalian puas ya silakan. Saya enggak. Bilang nggak pantas itu jilbab, terserah kalian. Terus apa masalah kalian? Tentang ijazah Pak Jokowi kembali besar lagi ya beritanya gitu, setelah dulu Pak Bambang Tri sampai di penjara, Gus Nur sampai di penjara gitu, dan sampai saat ini belum pernah ada yang bisa membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Nah, kita jadi balik nih ya kan, selama ini kan yang mendalilkan palsu, dia harus membuktikan gitu kan ya kan. Anehnya ya, ini kan tentang ilmu ya, ilmiah, forensik. Ijazah-ijazah yang berseliweran di medsos itu kan diduga palsu ya. Setelah itu Bapak Rismon Sianipar melihat langsung skripsinya Pak Jokowi dan beliau menyatakan itu adalah palsu. Ya dari fontnya, dari apanya, ya itu kan semuanya data ilmiah ya, data forensik gitu ya. Terus anehnya ya, selama ini yang aku lihat debat-debat di TV itu ilmuwan lawan lawyer dan juga projo-projo gitu yang sanad keilmuannya itu nggak ada di bidang forensik itu, digital forensik. Sedangkan di Indonesia ini kan banyak loh. Aku yakin banyak, apalagi ITB ya. Aku yakin banyak loh orang-orang yang sangat mengerti tentang ilmu yang seperti ini gitu loh. Kenapa ya nggak ada yang debat itu ilmuwan lawan ilmuwan gitu loh. Ilmuwan yang pro Pak Jokowi sama ilmuwan yang kontra Pak Jokowi yang menyatakan ijazah Pak Jokowi palsu. Karena kalau menurut aku tuh aneh gitu loh. Yang debat-debat di TV selama ini, yang satu ngomongin masalah keilmuan, yang satu ngomongin kayak Pak Sylvester itu, kita negara lain udah pada ke bulan ibaratnya. Kita masih ngomongin ijazah di sini. Kalau dibalik gitu ya, orang-orang lain di ke bulan itu pakai ijazah asli, sedangkan di sini yang jadi presiden masih diperdebatkan ijazahnya gitu. Terus menganggap hal ijazah ini adalah sebuah hal yang remeh-temeh. Ya nggak bisa, karena kan itu udah digaungkan ya sejak dulu oleh Bambang Tri gitu. Ini jadi hal yang tidak baik buat anak bangsa. Ya mereka nanti, kita nih yang mak-mak nyuruh mereka belajar apa segala macam, terus mereka bisa ngomong, alah presidennya aja nggak punya ijazah. Nah kalau gitu gimana? Ini akan merusak struktur anak bangsa dari paling bawah gitu loh. Jadi ini harus segera diselesaikan. Buat Pak Jokowi sih, saya sangat menghargai Bapak. Daripada Bapak nyewa-nyewa pengacara mahal-mahal gitu kan, Otto Hasibuan, The Gang gitu kayak gitu. Mendingan Bapak kayaknya nunjukin aja sih ijazah aslinya, biar nggak terlalu ribet gitu loh rakyat Indonesia. Kan kalau misalnya Bapak memang ijazahnya asli, itu Pak Roy Suryo, Rismon Sianipar, Bu Tifa itu tinggal masukin penjara aja kalau menurut Bapak. Mereka itu memfitnah gitu loh. Ayo dong para yang jago-jago ilmu digital forensik ini, tolong dong yang mungkin ada yang pro Pak Jokowi biar bisa adu keilmuan gitu loh, adu keahlian gitu loh. Jangan ilmuwan diadu sama lawyer yang sama sekali keilmuannya itu beda gitu loh. Itu aduh aneh banget sumpah. Apalagi kalau udah narasinya pembenci Pak Jokowi dan keluarganya. Benci apa gitu loh. Kenapa harus dibenci? Terus ngomonginnya kalah jagoannya tahun 2024. Ini kalau memang masalahnya adalah itu, ini udah nggak ada. Pak Jokowi nggak ikut pemilihan presiden loh.
gitu. Jadi stop dengan narasi kebencian tuh, nggak ada yang benci. Kalau memang negara ini maju, negara ini hebat di tangan seorang, kita juga rakyat, malah kalau perlu tuh presiden seumur hidup gitu loh. Ngapain nggak ada yang membenci, nggak ada yang membenci. Tolong deh ya. Jadi cobalah ini Pak Jokowi, tunjukin aja Pak ijazah asli, saya tahu Bapak punya, tunjukin aja Pak, biar nggak rame ini rakyat saling tuding menuding, saling apa. Kalau Bapak kan Bapak bangsa, Bapak mengharmonikan rakyat Indonesia gitu loh, supaya semuanya tuh berjalan dengan baik-baik saja. Jangan jadi kita tuh diberitain yang aneh-aneh aja di luar negeri gitu. Please gitu kan, habis kemarin meledak soal OCCRP, Bapak dibilang pemimpin terkorup kedua di dunia gitu loh. Sekarang masalah ijazah palsu gitu loh. Ya udahlah Pak, tunjukin aja ijazah Bapak, tunjukin aja. Jadi biar kita juga jadi berjalan baik-baik aja gitu loh. Nggak saling terus-terusan tuduh-menuduh dan lain-lain gitu. Jangan sampai kayak gitu Pak. Ya, Bapak-bapak bangsa sudah ibaratnya sudah pensiun dari presiden gitu loh. Biar bagaimanapun Bapak pernah memimpin negara ini. Jadi tolong berikan supaya rakyat ini jadi tenang gitu Pak. Biar nggak ada lagi namanya narasi-narasi pembenci Jokowi. Nggak ada yang benci Bapak. Yakin saya gitu ya Pak ya. Thank you.